Sinyal misterius ini datang dari luar galaksi. Bayangkan kamu sedang mengamati langit malam, tiba-tiba dari galaksi yang berjarak miliaran tahun cahaya datang sebuah ledakan gelombang radio yang sangat kuat. Ledakan itu hanya berlangsung beberapa milidetik, namun dalam waktu sesingkat itu energinya bisa menyamai energi yang dipancarkan matahari selama berhari-hari. Fenomena misterius ini disebut Fast Radio Burst. FRB pertama kali ditemukan pada tahun 2007, dan sejak saat itu para astronom telah mendeteksi ribuan sinyal serupa dari berbagai penjuru alam semesta yang membuatnya semakin misterius. Beberapa FRB hanya muncul sekali lalu menghilang selamanya, tapi ada juga yang terus berulang dari lokasi yang sama. Para ilmuwan menduga FRB berasal dari objek ekstrim seperti magnetar, yaitu bintang neutron dengan medan magnet terkuat di alam semesta. Hingga sekarang sumber semua dari FRB masih menjadi misteri. Galaksi ini hampir tidak terlihat. Di alam semesta terdapat jenis galaksi misterius yang disebut Ultra Diffuse Galaxy atau UDG. Salah satu yang paling aneh adalah DGS-AT1. DGS-AT1 memiliki ukuran yang hampir setara dengan Bima Sakti, tetapi jumlah bintangnya jauh lebih sedikit. Akibatnya galaksi ini tampak sangat redup dan hampir tak terlihat, sehingga sering dijuluki galaksi hantu. Yang membuat para ilmuwan bingung, DGS-AT1 ternyata terus membentuk bintang selama miliaran tahun. Penelitian juga menunjukkan bahwa unsur-unsur kimia di dalam DGS-AT1 sangat tidak biasa, seolah galaksi ini berevolusi dengan cara yang berbeda dari kebanyakan galaksi lain. Karena sifatnya yang unik, DGS-AT1 menjadi salah satu petunjuk penting untuk memahami bagaimana galaksi terbentuk dan berkembang sejak awal secara kosmos. DGS-AT1 membuktikan bahwa bahkan galaksi yang hampir tak terlihat pun masih mampu menyimpan rahasia besar yang belum sepenuhnya dipahami para ilmuwan. Asal-usulnya masih jadi misteri. Jauh di pinggiran tata surya mengorbit planet Neptunus terdapat bulan kecil misterius bernama SAO. Ditemukan pada tahun 2002 oleh tim astronom yang dipimpin Katwijk Trujillo dan Matthew Holman menggunakan teleskop di Hawaii. Bulan ini memiliki diameter sekitar 44 km, sehingga ukurannya tergolong sangat kecil dibandingkan bulan-bulan besar di tata surya. Namun yang membuatnya SAO menarik adalah orbitnya yang tidak biasa. SAO mengelilingi Neptunus dari jarak jutaan kilometer dan membutuhkan waktu sekitar 8 tahun bumi untuk menyelesaikan satu putaran orbit. Tidak seperti banyak bulan luar Neptunus yang bergerak retrograde. SAO bergerak searah rotasi Neptunus, tetapi dengan orbit yang sangat miring dan tidak beraturan. Para ilmuwan menduga SAO kemungkinan adalah objek yang tertangkap gravitasi Neptunus miliaran tahun lalu. Jika benar bulan kecil ini bukan lahir bersama Neptunus, melainkan pendatang dari wilayah luar tata surya. Struktur terbesar alam semesta akhirnya terlihat. Cosmic Web adalah struktur terbesar yang pernah ditemukan di alam semesta. Jutaan galaksi tidak tersebar secara acak, melainkan tersusun dalam filamen-filamen raksasa yang membentang miliaran tahun cahaya. Di persimpangan filamen inilah galaksi-galaksi berkumpul membentuk gugus galaksi super besar. Sementara di antara filamen terdapat ruang kosong raksasa yang disebut Cosmic Void. Yang lebih mengejutkan, sebagian besar struktur ini dibentuk oleh materi gelap atau dark matter yang bahkan tidak bisa kita lihat secara langsung. Jika dilihat dari skala terbesar, alam semesta tampak seperti jaringan saraf raksasa atau jaring laba-laba kosmik yang membentang ke skala arah. Jadi, galaksi Bima Sakti bukanlah pusat alam semesta. Kita hanyalah satu titik kecil yang terhubung dalam jaringan kosmik terbesar yang pernah ada. Planet kerdil ini punya cincin. Jauh di sabuk Kuiper di luar orbit Neptunus terdapat planet kerdil aneh bernama Haumea. Berbeda dengan kebanyakan planet kerdil, Haumea memiliki bentuk lonjong seperti bola rugby. Bentuk aneh ini terjadi karena Haumea berputar sangat cepat, hanya sekitar 4 jam untuk satu kali rotasi. Pada tahun 2017, para astronom menemukan sesuatu yang aneh. Haumea ternyata memiliki cincin tipis yang mengelilinginya. Penemuan ini membuat Haumea menjadi planet kerdil pertama yang punya cincin, sesuatu yang sebelumnya lebih identik dengan planet raksasa seperti Saturnus, Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Haumea membuktikan bahwa bahkan di wilayah paling jauh di tata surya masih ada dunia-dunia aneh yang terus mengejutkan para ilmuwan.
bintang ini diusir galaksi. Sebagian besar bintang mengorbit pusat galaksi dengan stabil, namun ada bintang langka yang disebut bintang pengembara atau rogue star yang melaju begitu cepat hingga terlepas dari galaksinya sendiri. Para astronom menduga bintang-bintang ini tercipta akibat interaksi gravitasi ekstrim, seperti ketika sebuah bintang terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif di pusat galaksi. Gravitasi raksasa itu bekerja seperti ketapel kosmik, melempar bintang dengan kecepatan jutaan kilometer per jam. Salah satu contohnya adalah US-708 yang bergerak begitu cepat hingga diperkirakan akan meninggalkan Bima Sakti sepenuhnya. Jika bintang tersebut memiliki planet, seluruh sistem planetnya akan ikut mengembara dalam kegelapan antar bintang. Bintang pengembara membuktikan bahwa tidak semua bintang memiliki rumah tetap. Sebagian dari mereka adalah pengelana kosmik yang terus melaju menuju ketidakpastian di kedalaman alam semesta. Galaksi hantu benar-benar ada. Pada tahun 2024, para astronom menemukan objek misterius bernama J0613+52 yang mungkin merupakan salah satu galaksi gelap pertama yang pernah ditemukan. Penemuan ini terjadi secara tidak sengaja ketika teleskop radio di Green Bank salah diarahkan ke koordinat yang berbeda. Namun justru kesalahan itulah yang mengungkap objek aneh ini. J0613+52 berisi gas hidrogen dalam jumlah sangat besar dengan massa yang mirip galaksi normal. Tapi para ilmuwan tidak menemukan cahaya bintang yang seharusnya ada di dalamnya. Jadi mungkin J0613+52 adalah galaksi yang gagal membentuk bintang, atau justru sisa dunia purba yang belum pernah berubah selama miliaran tahun. Bagaimana jika Big Bang bukan awal segalanya? Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, seluruh materi, energi, ruang, dan waktu di alam semesta terkonsentrasi dalam keadaan yang sangat panas dan sangat padat. Lalu terjadilah sebuah peristiwa yang dikenal dengan ledakan Big Bang. Namun Big Bang bukanlah ledakan di dalam ruang angkasa. Big Bang adalah momen ketika ruang angkasa itu sendiri mulai mengembang ke segala arah. Dalam sepersekian detik pertama, alam semesta mengembang lebih cepat daripada kecepatan cahaya dalam proses yang disebut inflasi kosmik. Seiring waktu, alam semesta mendingin. Partikel-partikel pertama mulai terbentuk. Kemudian lahirlah atom, bintang, galaksi, hingga akhirnya planet dan kehidupan seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, jika Big Bang adalah awal dari segalanya, pertanyaan yang lebih besar adalah apa yang ada sebelum Big Bang terjadi? Asteroid ini mengakhiri era dinosaurus. Sekitar 66 juta tahun lalu, sebuah asteroid raksasa berdiameter sekitar 10 km meluncur menuju bumi dengan kecepatan puluhan ribu kilometer per jam. Asteroid itu menghantam wilayah yang kini menjadi semenanjung Yucatan di Meksiko dan membentuk kawah suluk yang berdiameter sekitar 180 km. Energi tumbukannya setara dengan miliaran bom nuklir. Dalam hitungan menit, gempa dahsyat, tsunami raksasa, dan hujan material panas menyapu berbagai wilayah di planet ini. Akibatnya, sekitar 75% spesies di bumi punah, termasuk sebagian besar dinosaurus yang telah mendominasi planet ini selama lebih dari 160 juta tahun. Jika asteroid Suluk tidak pernah menghantam bumi, dinosaurus mungkin masih menguasai planet ini dan manusia mungkin tidak akan pernah ada. Planet ini tidak punya matahari. Sebagian besar planet mengorbit sebuah bintang seperti bumi yang mengorbit matahari. Namun para astronom menemukan objek misterius yang disebut planet pengembara atau rogue planet, yaitu planet yang melayang bebas di ruang antar bintang tanpa mengorbit bintang manapun. Planet-planet ini diduga terlempar dari sistem planetnya akibat tabrakan kosmik atau gangguan gravitasi dari planet raksasa lainnya. Karena tidak memiliki matahari, sebagian besar planet pengembara hidup dalam kegelapan abadi dengan suhu yang sangat dingin. Yang lebih mengejutkan, beberapa ilmuwan menduga planet pengembara tertentu mungkin masih memiliki lautan cair tersembunyi di bawah lapisan es tebal. Planet pengembara membuktikan bahwa tidak semua dunia memiliki matahari untuk meneranginya. Sebagian mengembara sendirian di kedalaman ruang angkasa selama miliaran tahun.